Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Qur'an serta sunnahnya. Pemirsa IHBS TV dimanapun antum berada, kembali kita di program Tartila IHBS, belajar Al-Qur'an bersama-sama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'an tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iqra'u al-Qur'an biluhunil Arab." Bacalah Al-Qur'an dengan lahjahnya orang Arab. Baik, pembahasan kita kali ini adalah memahami bacaan saktah dan mempraktekannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bacaan saktah adalah bab yang penting dalam bab tajwid. Dan ini adalah kelanjutan dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya terkait tentang gharibul Quran. Tentang gharibul Quran. Saktah berasal dari kalimat sakata yaskutu uskut, artinya diam. Ketika membaca Al-Quran ada waktu jeda untuk diam, ya. Ketika membaca Al-Quran ada waktu jeda untuk diam. Tapi diamnya di sini tanpa napas untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Ya. Diamnya sejenak tanpa napas, seperempat detik lah, ya, diam sejenak, ya, 1 detik lah, atau ya, atau dua detik atau 3 detik, ya, diam sejenak, ya, dengan tujuan, ya, dengan tujuan untuk menegaskan makna ayat sebelumnya ke ayat berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian tujuannya untuk menegaskan makna dari yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kadang kalau tidak ada saktah, maka maknanya akan berubah. Maknanya akan berubah. Tentu saktah adalah berhenti sejenak, ya. Wakilaman raqa. Nah, seperti itu contohnya. Wakilaman raqa. Atau seperti dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Naam. Tapi kita bahas, ya, bab ini, kita pahami sedikit demi sedikit, kemudian kita praktekkan. Untuk lebih mudah dipahaminya, bisa antum lihat di papan tulis, ya. Barakallahu fikum. Pembahasan kita saat ini ada namanya apa? Saktah, ya. Kalau dalam bahasa Arab nih saktah. Nah, saktatun. Teman-teman yang belajar dalam bahasa Arab, ya, ini asal katanya saktah, asalnya adalah berasal dari kalimat sakata. Nah, sakata yaskutu uskut. Nah, sakata yaskutu sukutan au saktatan. Artinya apa? Diam. Makanya teman-teman kalau di Arab uskut. Nah, uskut. Apa artinya uskut? Diam. Biasanya teman-teman kalau di Arab itu, di dalam masjid ada yang bisik bilangnya apa? Uskut. Ya, uskutu. Diamlah. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Jadi ada bab saktah, bab diam sejenak. Sebenarnya bab diam sejenak ada namanya waqaf atau berhenti. Ya, waqfun. Waqfun. Kalau ini berasal dari kalimat waqafa. Waqafa yakifu. Yakifu. Kif. Wukufan atau waqfan artinya apa? Berhenti. Nah, berhenti. Ini telah kita bahas tentang bab waqaf. Bisa teman-teman lihat di episode sebelumnya, ya.
Biasanya waqaf ada tandanya dalam Al-Qur'an, ada seperti huruf jim ya. Jim, ada yang seperti ini shalah, jaiz waqaf shalah, ada yang mim ya. Ini tanda dalam Al-Qur'an. Sebelumnya nggak ada tanda. Tapi ini tanda dalam Al-Qur'an, bukan penambahan huruf ya. Hurufnya sebenarnya nggak ditambahin. Ini hanya sebagai tanda baca. Bahwa kalau ada di sini boleh waqaf ya. Boleh berhenti untuk mengambil napas ketika baca Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Seterusnya, adapun saktah ini dia berhenti tidak napas. Kalau waqaf berhenti dengan napas. Wal fajr walayalin asyr. Contohnya ya, wadduha wal laili idza saja. Ya. Misalnya di Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Contohnya ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Kalau di tengah ayat, lahu mulkus samawati wal ard, berarti wa ilallahi turja'ul umur. Sepertinya. Seperti itu, ya. Kalau dalam bab waqaf. Tapi pembahasan kita sekarang ini bukan bab waqaf, tapi bab saktah ya, saktah. Jadi saktah itu adalah berhenti sejenak ketika membaca ayat Al-Qur'an. Cara baca Al-Qur'an kita itu cara bacanya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz ya. Imam Hafiz an Asim. Dalam riwayat Imam Hafiz an Asim atau bacaan kita itu ada 4 tempat saja ya. Ada 4 tempat saktah. Tempat saktah ya. Langsung kita praktekkan mana saktah. Ada 4 tempat saktah. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 1. Yang kalau dilanjutkan ke ayat 2. Ayat 1 ya, Al-Kahfi ayat 1 yang dilanjutkan kalau ayat 2. Kemudian yang kedua dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Yasin. Gitu kan? Ayat berapa? Ayat 52. Kemudian yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Ya. Kemudian yang terakhir adalah surah Al-Mutaffifin. 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 Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Ini ayat 14. Tapi barakallahu fikum. Kita akan bahas satu persatu ya. Semoga ini pulpennya aman nih. Barakallahu fikum. Ya, ini saya hapus ya. Al-Mutaffifin ayat 14, Al-Kahfi ayat 1 sampai 2, Yasin atau ayat 1 tempatnya sebenarnya. Kemudian Al-Qiyamah, kemudian ada 4 tempat. Jadi ini pembahasannya lebih mudah dan lebih mudah dihafal ya. Bisa di-screenshot, bisa diulang lagi sebelumnya. Baik, barakallahu fikum. Kita mulai ke nomor pertama, yaitu surah Al-Kahfi. Semoga ini bisa ya. Bismillah. Bisa. Ayat pertama, teman-teman bisa juga buka surah Al-Kahfi ya. Ya, tanda saktah itu ada sin kecil. Sin kecil. Tandanya saktah, tanda saktah. Yaitu adalah sin kecil. Ada sin kecil. Nah, di atas tempat kita saktah. Maka kalau ada tanda ini, maka berhenti. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Ini kita langsung ke surah Al-Kahfi ya. Teman-teman bisa buka ya di surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Baik, barakallahu fikum. Di situ ayat surah Al-Kahfi ini saya tulis saja ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Saya lanjutkan ke ayat tempat saktahnya ya. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa lam yaj'al lahu. Wa lam yaj'al lahu. Dalam surah Kahfi ya. Walam sebentar. Saya lihat tulisannya. Walam yaj'alhu iwaja, walam yaj'allahu iwaja. Jadi teman-teman bisa melihat dalam surah Al-Kahfi ayat 1 ya. Naam, walam yaj'al lahu iwaja. Naam, ahsantum. Syukran jazakallahu. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu, saya tadi kira lahu nyambung ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu di sini iwaja. Nah, di sini ada tanda saktah, ada sin kecil. Walaupun di sini boleh waqaf, boleh berhenti. Enggak harus saktah ya. Boleh berhenti di sini. Karena ini ayat pertama, boleh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, teman-teman, ayat keduanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat keduanya ya. Ini ayat satunya. Qayyiman liyunzira. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Sebenarnya kalau di sini lanjutannya aja ya, ba'san syadida. Qayyiman liyunzira. Naam. Ini apa pertama? Di sini ada saktah. Sebelumnya, dari pembahasan sebelum-sebelumnya yang jauh, dalam baca Al-Quran boleh ada namanya al-wasal dan al-qat'u. Baca ayat per ayat. Membaca Al-Quran ayat per ayat boleh ya. Boleh juga wasal. Ayat 1 digabungkan ke ayat 2. Ya. Sebagai contoh misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iya. Mau lanjut seterusnya nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Mau lanjut seterusnya nggak ada masalah. Ya. Namanya wasal. Di sini juga dalam surah Al-Kahfi ayat 1 diwasal ke ayat 2 boleh. Nggak ada masalah. Nah, teman-teman yang biasanya udah hafal surah Al-Kahfi, pengen cepat-cepat baca Al-Qur'annya dengan memperhatikan tartil, ya. Karena bacaan Al-Qur'an itu ada yang tempo cepat, ada tempo yang lambat, ada yang tempo tengah-tengah. Kalau yang cepat itu kan Al-Hadar namanya ya. Ya cepat itu. Kemudian yang pelan ya ini disebut dengan tartil. Lebih pelan lagi namanya tahqiq. Baik, barakallahu fikum.
Nah, kalau mau lanjut dengan wasol, maka teman-teman, dia harus saktah tanpa napas. Beda dengan waqaf. Sebagai contoh di sini, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nggak boleh melanjutkan ke huruf qaf. Contohnya, walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Secara kaedah itu yang benar. Secara kaedah bacaan itu yang benar. Tetapi secara bacaan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bacaan yang salah. Secara kaedah benar, tapi secara contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salah. Maka ini keluar dari kaedah. Maka sebagian para ulama menyebutkan bab saktah ini adalah bab ghoribil Quran. Bab yang agak gharib. Sebenarnya enggak gharib, cuma diistilahkan oleh para ulama yang tidak sesuai dengan kaedah disebut gharib atau asing namanya. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak diikhfakan tanwin bertemu dengan qaf. Kalau iwajan qayyima, apa tujuan dari saktah tadi? Masih ingat? Pertama, tujuannya adalah untuk menegaskan berhentinya ayat sebelumnya dan tidak ada kaitannya dengan kalimat setelahnya. Itu yang pertama. Kedua, untuk menghilangkan kerancuan makna. Karena iwaja artinya bengkok, sedangkan qiyama artinya qayyima, yani qayyima artinya lurus. Ya, qayyima. Khawatir disangkakan oleh orang kalau diwasolkan, yang ngerti bahasa Arab ya, yang ngerti bahasa Arab ini hanya mau mengeksplain, menjelaskan kenapa di sini ada saktah ya. Kalau dilanjut disangka iwaja ini adalah qayyima, iwajang qayyima ya. Sifat dari iwaja adalah qayyima, padahal bengkok sifatnya adalah lurus. Ini yang nggak akan ketemu, rancu maknanya. Kalau dilanjutkan iwajang qayyima ya. Dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok yang lurus. Maksudnya apa bengkok yang lurus? Nah, makanya di sini perlu saktah. Wajib saktah bahkan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Bukan iwajan qayyima. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan dari para ulama. Tapi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalau mau mewasalkan ayat, jadi berhenti sejenak di sini. Iwaja. Taib, hayakumullah. Jadi tidak diwasalin untuk menghilangkan kerancuan makna. Ketika didengar rancu maknanya. Jadi ini bengkok, ini artinya lurus. Dikhawatirkan maknanya adalah bengkok yang lurus. Apa artinya bengkok yang lurus? Ya. Padahal yang dimaksud di sini adalah alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ya. Kitab qayyima. Kitab itu yang lurus. Liyunzira ya. Walam yaj'alhu iwaja. Baik. Ahsantum, barakallahu fikum. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk kalimat yang saktah ya. Ini bisa dilihat ya di surah Al-Kahfi ayat 1 dan di situ ada tanda saktah ya. Kalau mau mewasalkan maka dia berhenti sejenak. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, seterusnya ya. Kalau mau waqaf enggak ada masalah, waqaf lebih bagus malah. Walam yaj'al lahu iwaja. Kalau mau berhenti. Atau yang disebut dengan al-qat'u, membaca Al-Qur'an dengan ayat demi ayat. Tapi cara baca Al-Qur'an bukan qat'u saja, boleh wasol, menyambungkan ayat 1 ke ayat 2. Tapi kalau menyambungkan ayat 1 ayat 2, perhatikan saktahnya untuk khusus di surah Al-Kahfi. Wallahu alam. Taib, semoga mudah dipahami ya. Baik, ini saya hapus. Ya, kemudian contoh yang kedua
ada dalam surah Yasin ayat 52. Teman-teman bisa dilihat ya, mushafnya di sana ya. Di situ dalam surah Yasin ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Taib, ahsantum. Di mana titik berhentinya? Saya akan jelaskan. Saya tulis di sini ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini saya lanjut ayatnya langsung ya. Mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Baik, ini ayat 52, masih ada lanjutannya di sini ya. Tapi tempat saktahnya itu adalah di kalimat mim marqadina. Sepertinya kalau antum lihat di Quran Mushaf Madinah, boleh waqaf di sini sebenarnya. Nah, ada yang nulis qala, waqaf aula, ada juga yang menulis sola, wasal aula. Ini tergantung ijtihadnya ulama. Mim marqadina, berhenti di situ. Kemudian baru lanjut, hadza ma wa'ada ar-rahman mim marqadina. Nah, baik, barakallahu fikum. Dalam ayat ini, kalau nggak mau waqaf, kalau nggak mau berhenti, para ulama menulis ada tanda saktah di situ. Karena ayat yang di sini dengan ayat berikutnya udah beda kalimat. Ada tanda sin kecil. Nah, gitu. Ada tanda sin kecil di sini. Berhentinya di sini. Baik, saya baca. Contohnya ya, bisa dilihat surah Yasin ayat 52 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Berhenti di sini. Min marqadina. Kalau bernapas artinya waqaf. Kalau enggak napas baru namanya saktah. Boleh lanjut setelahnya. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, teman-teman baca Al-Qur'an boleh sebenarnya misalnya melanjutkan, enggak harus berhenti, melanjutkan. Misalnya napasnya masih panjang. Tapi kalau ada tanda saktah harus diam sekalipun napasnya masih panjang. Caranya bacanya, perhatikan di sini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi berhenti sejenak tanpa napas. Itulah yang disebut dengan saktah. Nah, teman-teman sebagian bertanya, ini kok sini gimana cara bacanya ya? Baik, barakallahu fikum. Ini bukan karena kerancuan makna, tapi makna sebelumnya sudah selesai. Kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat baru. Ya. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Saya kira jelas ya. Sekali lagi, mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti tanpa napas. Baik. Kemudian sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Ini saya hapus. Semoga mudah dipahami dan saya nggak menyampaikannya dengan cepat-cepat. Ya. Berikutnya dalam surah Al-Qiyamah ya. Qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa waltaffatis saqu bis-saq
Tapi pembahasannya kita adalah di ayat yang ke-27-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qila man raqa. Pulpennya ini udah nih, Afwan. Allah Subhanahu wa taala kilaman raqa. Nah, berhenti di sini. Man rakin ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, saktahnya di mana? Di sini. Ketika bilang ma, ada di sini sin kecil. Di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kilaman, berhenti sejenak, kemudian raqa. Kilaman raqa. Kalau secara kaidah tajwid, ya. Kalau ada nun mati bertemu dengan ra, dibaca marraq. Dibaca apa? Marraq. Marraq, ya. Langsung ke ra, seolah-olah nunnya enggak ada. Contohnya man rabbuka. Ada semua ini. Man rabbuka. Man rabbuka. Enggak boleh bilang man kalau dalam Al-Qur'an. Tapi marrabbuka. 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 Ini disebut dengan apa? Nun masuk ke huruf ra. Ini namanya idgham, ya. Idgham. Baik, dimasukkan, diidgham. Tapi tentu tidak gunnah, bukan. Nah, tapi tidak dibaca seperti itu. Ya, tapi dibaca izhar, bukan idgham. Mannya dibaca izhar. Cara bacanya kilaman. Nah, seharusnya marraq. Karena apa? Kalau dia bilang marraq, kila marraq. Marraq artinya kila marraq. Marraq artinya marokun, ya, kuah. Marraq artinya pembuat kuah gitu ya. Marraq ya pembuat kuah. Jadi kalau tidak saktah, khawatir dipahami maknanya beda. Karena akan padahal bukan tentang pembahasan kuah dalam bab ini, dalam ayat ini. Maka di sini diperlukan apa? Saktah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qila man raqa. Ahsantum. Taib. Wadih di sini ya. Saya kira jelas ya. Kemudian yang terakhir dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim Nah, seterusnya. Kalla, tapi biasanya ada waqaf di sini. Ya. Afwan di sini. Kalla, ini. Kalla. Ada waqaf. Mungkin shalah. Ya, ada waqaf di sini. Tapi kalau ngelanjut boleh di sini. Kalla. Nah, di sini setelah bal lam sukun rana ala qulubihim. Di kalimat lam sukun di sini ada sin kecil. Artinya apa? Di sini nggak boleh dibaca idgham barra, karena ada lam bertemu dengan ra, itu hukumnya idgham. Artinya lamnya melebur. Tapi di sini lamnya nggak melebur, malah kelihatan sangat jelas. Kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau dalam kaidah tajwid, satu makhraj beda sifat, ya, yang mutaqaribain, satu makhraj beda sifat, hukumnya idgham. Ya, lam sama ra tempat keluarnya sama. La ra, la na ra, la na ra, ya. La na ra. Nah. Taib. Lam sama ra ini tempat keluarnya seharusnya adalah idgham, tapi dia saktah. Nah, kenapa para ulama, ya, menekankan di sini ada saktah, dan begitu juga yang dibaca oleh para sahabat terdahulu, maka dibaca, Nabi juga membacakan cara bacanya seperti itu, Nabi membacanya seperti itu, ya. Maka kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau tidak ada saktah, maka bacanya barron. Kalla barrana ala qulubihim. Barrana ala qulubihim. Apa artinya barron? Barron artinya dua bar. Bar itu dalam bahasa Arab bukan bar ini, ya, bukan tempat ngopi di bar gitu, bukan. Bar artinya daratan, ya. Barrani dua daratan, ya. Ya. Barron, ya. Kalla barrona, supaya tidak disalah artikan. Bukan barron dua daratan. Ya, intinya itulah tujuannya. Walaupun kita nggak tahu tujuannya sebenarnya, cukup kita mengetahui cara baca Nabi SAW dan baca para sahabat dan tabi'in, bahwa di sini dia saktah sekalipun nggak tahu tujuannya. Tapi kalau tahu tujuan, oh kenapa saktah, jadi lebih mengena dan lebih bisa dipahami, maka kita bacanya dengan saktah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Maka cara bacanya di ayat ini, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Naam, ahsantum, jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah itu murni karena kejahilan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya dan antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.